Halo semuanya, kembali lagi di Bisa episode 3. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang spesial. Karena mungkin kalian juga wondering gitu ya, lagi nonton di rumah, kok tumben ini interviewernya berbeda ya dengan beberapa episode sebelumnya. Jadi surprise hari ini kita mengundang Jim. Hai Jim. Agak awkward banget ya. Iya, karena episode 1 biasanya kemarin nangis terus saya ditanya gitu. Kita nggak pernah tahu sih kapan rule kita berubah gitu dalam hidup. Atau kapan lagi nanti danes kan tiba-tiba ditanya. Mungkin saja, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Perkenalan diri dulu boleh. Sekarang bukan sebagai podcaster sekarang. Oke. Mungkin juga kalian udah nggak asing lagi ngeliat aku. Kalau misalnya kalian udah nonton Bisa episode 1 dan 2, ya udah nggak asing. Jadi nama aku Jyoti. Aku kelas 11 MIPA 1 di SMA 2 Semarang. Oke. Kira-kira kamu kenapa bisa duduk di sini sekarang? Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Ini tugas saya seperti jadi kebetulan ini nggak jauh beda dari episode 1. Kalau misalnya kalian nonton itu kebetulan ada saya juga di sana. Ya. Kalau kalian nonton, ya kurang lebih sama. Cuma saat itu dia nerima beasiswa di apa sih namanya? Tingkatan yang pertama, bukan tingkatan, Ya, apa sih? generasi pertama. Generasi ya. apa sih? Angkatan Pertama. Sekarang aku dapat kesempatan untuk menerima beasiswa Indonesia Maju di angkatan kedua gitu. Oke, berarti programnya masih sama, yang ngadain juga masih dari pemerintah, cuman sekarang udah di angkatan kedua gitu. Iya. Mungkin pembukaan kita tuh sama episode 1. Aku juga curious, pertamanya tuh awal mula tahunnya tuh kayak gimana sih, dan proses awalnya tuh kira-kira kayak gimana? Oke, kalau misalnya kita ngomongin tentang awal mula tahunnya ya tentu dari episode pertama. Iya. Dari dia itu dapat berita dari dia. Oh, beasiswa apa nih? Terus waktu itu sempat nanya juga di podcast. Oh, beasiswa Indonesia Maju. Tapi waktu itu juga sama sekali nggak wondering bakal dapat juga. Iya. Jadi yang kayak ya udah gitu sebatas tahu. Tapi sekarang dapat kesempatan. Jadi kemarin kebetulan sebelum apa-apa tiba-tiba dipanggil sama Pak Kepsek nih. Nah, jadi ke ruang Kepsek dulu gitu. Terus tuh ke ruang Kepsek, tak kira mau ngapain kan, udah ada waka-waka, terus ada Kepsek ditanyain, Jyoti kalau dikasih beasiswa ke luar negeri bisa atau enggak gitu. Ya bingung banget sih, jujur karena nggak ada plan ke sana juga gitu. Tapi in the other side juga itu change yang luar biasa. Iya, once in a lifetime experience. Tadi agak sayang juga kalau misalnya dilewatin, jadi ya udah dijalanin aja. Oke, jadi pertamanya setelah itu. Feeling pertama yang kamu dapetin itu apa? Waktu kapan? Waktu pertama kali kasih tahu itu, di ruangan itu juga. Lebih kayak kok saya gitu. Tapi itu pasti udah ada reasoningnya dong. Udah ada reasoning iya. segala macam. Terus mulai dari situ persiapan pertama setelah ternyata aku ditunjuk untuk mewakili sekolah. Setelah itu prosesnya ada apa lagi? Setelah itu new sekolah, sebenarnya itu agak dadakan juga karena dibilang nanti bakal ada seleksi lagi untuk nyari 5 besar sama 5 orang di Provinsi Bali sama kayak dia waktu itu. Cuma nggak tahu banget ternyata seleksinya itu 2 atau 3 hari setelah dikasih tahu itu. Agak mendadak ya? Sangat mendadak dan aku tuh waktu itu kebetulan lagi banyak ada kegiatan, jadi nggak ada yang persiapan apa-apa jujur. Jadi H-2 itu baru dikasih tahu bakal ada seleksi. Jadi nggak hari itu, tapi H-2 atau H-2 sih kayaknya. H-2 sebelum gitu dikasih tahu. Jadi nanti ada seleksi wawancara, dan wawancaranya itu juga sama sih kayak waktu dia kemarin. Kita wawancara ngobrol biasa sama interviewernya, terus dikasih soal juga sama kayak dia. Soalnya juga lisan, kayak disuruh jawab ya gitu-gitu. Oke, nah prosesnya dari awal tahu itu sampai sekarang itu udah kira-kira berjalan berapa bulan? Itu dari kapan ya aku lupa juga. Dari zaman-zaman Gebiar Sepasang, ingat nggak sih? Kalian tahu Gebiar Sepasang lagi di rumah? Mungkin ada kesempatan lain lagi, nanti kita akan undang juga tentang Gebiar Sepasang. Jadi seingatku itu udah lumayan lama sih. Mungkin ada beberapa 2 bulan. Sekarang bulan apa sih? Juni? Itu kayaknya kalau nggak salah Maret. bulan Februari ya. Gebiar Sepasang bukan? Kayaknya itu juga dia kayak agak Maret atau Februari akhir. Jadi Maret sih kayaknya. Kayak udah lumayan. Dan tak kira tuh aku nggak lolos jujur. Kenapa karena bisa ada pikiran seperti itu? Karena kan udah lama banget dari interview itu nggak ada kabar sama sekali, dan waktu interview itu pun kayak benar-benar kosong nih. Aku tuh benar-benar nggak tahu gambaran ini beasiswa itu ngapain gitu. Terus interviewnya, seleksinya modelan apa aja nggak tahu, cuma yang tahu ya penyelenggaranya aja. Terus tiba-tiba diumumin
kemarin kayak kaget juga, oh tak kira udah pengumuman tapi aku nggak kenal lo jadi nggak tahu gitu. Ternyata emang belum pengumuman aja, ternyata mungkin panitianya perlu banyak waktu juga ya untuk mengkurasi bibit-bibit unggul gitu. Oke. Nah setelah itu, setelah seleksi wawancara itu tadi, apakah ada seleksi lain atau itu aja? Itu aja. Oke, nah terus sekarang berarti udah di kepersiapannya nih kan, keberangkatannya. Dari kabar-kabar burung yang beredar, Gio akan berangkat tanggal 5 ini ya? Tanggal 5 sore. Tanggal 5 sore, jadi sekarang persiapan keberangkatan aja kan? Iya. Mungkin boleh ceritain nggak sih kayak keriuhan persiapannya kayak gimana gitu? Ini sangat-sangat riuh gitu, jadi kapan ya? Kemarin 2 hari yang lalu pengumuman kan? 2 hari yang lalu kan ya? Ya, hari yang sangat campur aduk yang untuk kita semua itu. 2 hari yang lalu pengumuman, terus kemarin 2 hari lalu juga malam itu baru dikasih tahu kita disuruh nyiapin administrasi dan segala persiapan sampai tanggal 5 itu cuma kayak dari tanggal 5 hari lah ya kurang lebih. Ya anggaplah tanggal 5 itu udah langsung berangkat, 4 hari doang persiapan. Terus berkas-berkas itu yang sangat banyak itu harus dikirim selama 2 hari sampai hari ini terakhir malam. Oke, jadi sebenarnya sekarang pun juga sedang persiapan. Lagi dipepet-pepetin untuk ada podcast ini, padahal mungkin malamnya harus mengerjakan administrasi itu. Terus selain itu juga ada, walaupun di karantina itu juga banyak banget dan runtutannya itu banyak banget, benar-benar padat gitu setiap harinya. Tapi sebelum itu tetap ada pra-karantina. Jadi sebenarnya ada mungkin biar lebih prepare. Ada zoom, mungkin biar lebih mengenal juga sebelum ke sana kayak pemanasannya, warming up-nya kayak gitu. Biar nggak kaget gitu ya. Nah itu kan dari segi administrasinya. Aku yakin nggak hanya physically aja. Mentally gimana preparationnya gitu. Karena kan masih aku nggak tahu nih runtutannya kayak gimana. Mungkin kita akan lebih jelas, lebih dalam lagi tuh ntar gitu yang menjelaskannya. Sama kan prosesnya dari berangkat dan even setelah berangkatnya pun juga berat gitu ya. Gimana? Mentally ya gimana ya bilangnya, disiap-siapin gitu walaupun bisa dibilang juga belum rela gitu. Saya pertama kali dapat pengumuman ini campur aduk, kayak senang, oh iya berarti I have a chance to go in there, tapi in the other side juga kayak harus ninggalin segalanya gitu. Lebih ke situnya sih, lebih biar nggak homesick di sana dan siap untuk menerima pelajaran yang justru pasti lebih dari yang sekarang dapetin. Oke, jadi benar-benar biar kayak udah ready, udah full, ya udah kita belajar di situ, nggak kepikiran sama yang lain-lain di sini. Oke, betul. Ada nggak sih mungkin dari persiapan itu yang membantu banget, apalagi mungkin mentally dan juga secara diri sendiri gitu, persiapannya itu yang membantu banget? Maksudnya? Misalnya mungkinkah aku curhat nih ke sini, atau misalkan aku letting go aja kalau misalkan mau berpisah, mau nangis-nangisan atau lebih ke aku lebih suka atau lebih tipe orang itu nge-research dulu supaya ntar nggak panik atau nggak culture shock. Kayaknya aku tuh kombinasi semuanya deh. Jadi pertama akan meninggalkan semuanya nih. Jadi aku habiskan waktu quality time sebenar-benarnya sama orang-orang yang tersayang yang mungkin aku akan sedih ditinggalkan. Oke, itu pertama. Terus yang kedua, masalah nanti di sana mentalnya gimana. Jadi ya lebih ke riset dulu kira-kira di sana kayak gimana. Kan kita juga dikasih kayak pra pembinaan di sana, itu juga makin tahu kayaknya nanti bakal kayak gini. Terus cerita teman-temannya kira-kira modelnya kayak apa, terus ya belajarnya mungkin dikit-dikit di refresh biar di sana nggak munu-munu banget gitu sih. Jadi sama riset kuliahnya nanti kan di sana juga kita kan ini belum tentuin jurusan mau jurusan apa, mungkin lihat jurusan yang sesuai sama programnya itu gitu sih. Itu juga sangat challenging sebenarnya. Itu adalah masa saat ini sekarang dan juga nanti kita akan bicara soal gimana sih persiapan untuk masa depannya. Tapi aku mau balik lagi ke masa childhood seorang Gioti. Sebenarnya ini sedikit intermezzo. Sebenarnya kita sudah mulai sejak SD ya. Iya, kita udah kenal sejak SD, terus somehow satu les gitu kan. Terus beda sekolah. SMP juga sempat hampir satu sekolah, dan sekarang kita satu sekolah, satu kelas, satu organisasi gitu kan. Aku tuh sudah mengenal Gio dan sudah walaupun kita beda sekolah gitu, udah lumayan terkenal juga ini anak ini. Dan sangat konsisten gitu loh, maksudnya. Ada lomba pelajaran juga ikut, terus juga kayak serandom lomba-lomba nari juga ikut, lomba senam-senam juga ada. Ya, kita ketemu lumayan random gitu loh, semuanya diikutin. Dan sampai sekarang tuh masih konsisten. Karena kan sering ya kita ngeliat
wah ada nih si A dari SD dia muncul banget tapi entah kenapa sekarang agak kurang, which is fine, tapi kira-kira kenapa sih yang apa sih kuncian daripada konsistensi itu sendiri? Tapi jujur ya, entah kenapa aku merasa semenjak SMA itu nggak se-up dulu, paham nggak sih? Kayak lebih ke aku kenapa bisa lumayan konsisten karena balik lagi diri sendiri sih. Aku tuh jujur tipe orang yang lumayan ambisius karena Aries juga. Mungkin ini ada sebuah campur tangan zodiak, kita nggak pernah tahu. Tapi orang-orang Aries yang tapi juga jujur lumayan ambis. Jadi dari kecil itu emang didoktrin sama orang tua. Even dari TK itu juga dari dari TK 5 tahun gitu ya. Udah di lesin atau enggak kalau sebelum les tuh emang di rumah tuh diajarin harus kayak gini-gini. Jadi pertama itu emang lebih ke keluarga yang sangat mendukung dan sangat mengarahkan. Jadi Astungara dari kecil juga udah tahu kayaknya nanti mau kayak gini. Terus yang kedua, aku emang orang yang ini agak berhubungan juga. Aku emang karena dipersiapkan, jadi aku juga orangnya sangat perlu persiapan. Jadi I have a plan in the future. Aku mau kayak gimana, kayak gitu. Tapi semakin kesini, hal itu juga buat kayak when something itu nggak sesuai sama plan aku itu benar-benar jatuh banget. Makanya waktu SMA itu karena semuanya itu di luar zona nyaman, semuanya itu benar-benar baru. Jadi kayak kok gini banget, benar-benar sempat down segala macam. Jadi yang kayak gitu. Tapi pertanyaan menarik. Tadi kamu bilang kalau di masa SMA ini banyak yang di luar zona nyaman. Apa itu yang di luar zona nyaman itu? Lebih ke entah kenapa ya, mungkin karena COVID gitu ya. Oh iya. Karena COVID jadi harus belajar semuanya sendiri. Terus Ana tahu sekolah di sini itu tugasnya seperti apa. Lumayan challenging. Dan banyak hal-hal yang aku lakuin di SMA itu berbeda sama SMP. Contoh jurnalis. Itu sama sekali saya nggak tahu dunia kayak apa. Jadi cuma ya hal baru lebih menarik aja, kayaknya seru tapi ikut-ikut aja lah gitu. Terus lebih ke caranya yang berbeda sih di SMA. Jadi kayaknya dulu tuh waktu SMP tuh kita, yang aku notice juga gitu, dari situ SMP tuh kita bisa ikut banyak hal gitu nggak sih? Di SMA tuh kita dituntut untuk ya udah fokus aja, pilih prioritas. Dan jadi burden banget karena nilai SMA itu akan sangat berpengaruh ke masa depan kita. Benar-benar. Iya kan. Pelajarannya makin susah juga kalau SMP kan. Ya nggak ikut di kelas tuh, pelajaran di kelas belajar sendiri masih bisa, tapi kalau SMA itu benar-benar down banget. Lumayan complicated, lumayan rumit, tugas juga lumayan challenging. Oke, nah jadi sebenarnya lebih ke situ ya, jadi lebih ke lingkungan juga. Nah aku juga mau tahu, misalnya nih kamu udah konsisten, pernah nggak sih jenuh dan kira-kira tuh larinya kemana untuk menjaga itu? Sih jenuh itu apalagi masa-masa SMA. Jadi kayak tidur aja tuh kurang, tapi it's totally fine karena untuk mencapai sesuatu itu kita harus sacrifice sesuatu juga. Betul. Tapi kalau misalnya aku jenuh, ya cari pelarian sih, lebih ke aku tuh pada saat itu nangis kalau saya capek, saya menangis. Jadi bisa dibilang tuh tiap hari nangis, tapi ya udah habis itu kerjain juga gitu. Jadi pernah nih kayak suatu waktu misalnya harus ngerjain A gitu, sambil nangis nih sambil buat nangis dramatis tapi dikerjain sambil ngetik laptop gitu, sambil playlist lagu ya, itu sedih. Terus habis itu kalau misalnya pun masih tetap jenuh, ya udah rest dulu gitu sih, lakuin hal-hal yang seru. Karena aku tuh anaknya emang introvert, jadi I have to have time with myself gitu sendiri. Jadi ya udah di kamar sendiri nonton film kayak atau baca buku, nonton YouTube segala macam kayak gitu. Ini menarik juga dari introvert tadi. Ini Jyoti ini mengklaim dirinya sebagai seorang introvert, tapi sekarang in fact sudah 3 kali di episode ini tuh podcast gitu ya. Terus juga biasanya tuh kalau ada acara sering diminta MC juga. Terus banyak lah pasti hal-hal dan juga kegiatan yang require berbicara di depan umum. Gimana sih cara ngakalinnya? Atau kayak mungkin bukan ngakalinnya, gimana dari yang introvert bisa justru tampil banget gitu? Nggak tahu sih, soalnya saya mungkin emang dari kecil, baik lagi ke lingkungan segala macam itu emang dari kecil terbiasa kayak gitu. Tapi karena sebuah introvert yang kalau ngomong depan orang banyak itu bakal capek banget, jadi abis itu nggak boleh ada yang ganggu, aku sendiri di kamar, nggak boleh. Even kayak adik masuk kamar aja kayak kesel banget. Oke. Istirahat gitu ya. Jadi ada waktu buat istirahat. Iya. Dan sebelum itu biasanya ya udah take. Misalnya ada besok ada emang harus ngomong di depan orang banyak yang bener-bener penting banget. Jadi kemarinnya itu ya udah sendiri doang, nggak ngurusin yang lain gitu. Jadi mengumpulkan energi dan biar moodnya bagus besoknya gitu ya. Mungkin kita udah
udah mengenal cukup jauh gitu ya. Mungkin kalau misalkan mengenal cukup jauh ya belum juga sih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin setelah program ini berakhir gitu ya. Nah, terus balik lagi ke beasiswa tadi gitu. Apakah ini merupakan, pernah nggak sih di angan-angan waktu kecil kayak wah pengen lagi, atau mungkin setelah ada muncul berita-berita ada sebuah beasiswa Indonesia Maju ini tuh pengen, atau justru kayak lebih nggak berpikir ke situ dan muncul secara organik aja, oh ternyata ditunjuk terus ternyata ada kesempatan. Kalau masalah kuliah di luar negerinya, jujur karena anak kecil gitu kan, Iya. jadi punya kayak kan ini lucu banget sih jujur. Waktu itu jadi ibu aku itu dokter spesialis itu beasiswa. Oke. Beasiswa. Terus nyeletuk anak kecil yang sosokan gitu, nyeletuk, ibu beasiswanya cuma di dalam negeri, nanti DI di luar negeri. Oke. Tapi itu kayak benar-benar nggak ada plan apa-apa. Misalnya kalau dikasih chance ya udah, tapi plan aku main goalsku aku nggak kesana gitu. Even waktu dia pun ada beasiswa Indonesia Maju kayak oh ya udah gitu, maksudnya Tidak ada yang, sepertinya tidak kesana tidak gitu. ada yang ambis nyari tahu gitu, ya juga mungkin, belum gitu. mungkin kalau misalnya S2, S3 dan blablabla ada pikiran. Cuma kalau misalnya untuk S1 sama sekali tuh nggak ada. Oke. Jadi bisa dibilang itu organik, ditunjuk, oh ya udah gitu, lanjut. Luar biasa banget. Dan kita nggak pernah tahu juga gitu kesempatan tuh datangnya kapan. Jadi Iya, ya udah benar. take it aja sih. Take it aja. sebenarnya. Nah, sebenarnya dari yang kamu awalnya nyeletuk doa terus ternyata jadi doa, jadi manifesting dan kewujud beneran. Tentunya dibarengi dengan usaha juga ya, yang sangat keras karena kita tahu bahwa Jo ini anaknya lumayan ya semuanya diambil gitu, semuanya dikerjain. Menurut kamu value dari beasiswa ini untuk kamu, atau nggak cuma untuk kamu aja sih, untuk kedepannya tuh hopefully bisa kayak gimana tuh, sebesar apa sih value-nya? Value-nya besar banget karena jujur aku bisa ngambil hal yang sangat besar sekarang gitu. Oke. Apa ya, kayak lompatannya itu gede banget karena satu, aku bakal kenal banyak orang, banyak culture baru. Jangan dulu ke luar negeri, sekarang aja bakal ada pembinaan, itu pasti orang-orangnya beda dari sekolah. Iya. Dan pelajarannya itu beda, cara belajarnya beda, culture-nya berbeda. Kita kan dari satu Indonesia gitu kan, Iya. ketemu bareng-bareng, belajar kepribadian orang yang baru itu pembelajaran banget buat aku. Di situ value-nya sih. Habis itu ke depannya, apalagi nanti di kuliahnya kan, bayangin aja seorang Gio yang apa-apa bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Oke, jadi kayak wah agak Justru karena kuliah di luar negeri, jadi mungkin kemungkinan besar akan berpengaruh juga di masa kerja, di dunia kerja itu sangat Astungkara akan sangat membantu gitu. pasti. Nah, tadi kan sebenarnya value-nya tuh lebih ke relations terhadap orang lain, terus juga prospek kerja dan lain sebagainya. Sebelum kamu, ini kan lagi berapa? Lagi 2 hari ya jadwalnya. Ini kita take tanggal 2, jadi lagi 2-3 hari ya. PWT. Habis PWT, mungkin PWT itu apa yang nonton mungkin memang akan kita jelaskan nanti juga di next episode mungkin kalau ada waktu. Ada nggak sih hal-hal yang membuat kamu tuh lagi kayak anxiety parah nih? Aduh, lagi 3 hari, lagi 2 hari. Udah harus berjalan, udah harus kejadian gitu kan? Apa yang kamu takutin? Dan gimana cara coping mekanismenya itu? Jujur ada banget, karena nggak siap. Kayak bayangin aja di kelas yang lain pinter-pinter, takutnya saya blow on sendiri gitu sih. Itu masih dibimbing. Lebih ke situnya. Terus masalah Englishnya juga, jadi bahasa Inggris aku tuh emang nggak fluent banget. Terus di sana juga. Itu kan bukan first Ya, language tapi apa? juga pasti kayak kamu bilang tadi, ya udah nanti juga bakal paham, nanti juga bakal beradaptasi. Jadi ya udah itu satu. Terus yang kedua, yang bikin anxiety itu benar-benar yang lepas semua tanggung jawab di sini. Oke, karena seperti yang kita balik tadi itu sebenarnya Jo itu orangnya ngambil banget gitu. Oke banget lah dengan apa pekerjaan diambil. Jadi Ya. kebetulan tanggung jawabnya banyak banget. di sini. Kayak di OSIS, terus lebih ke yang aduh belum apa-apa udah tak tinggalin, terus jabatannya lumayan gitu kan, sangat lumayan berpengaruh di tempat-tempat itu. Jadi ya rasa kecewa juga dari diri ini kan tidak bisa menyelesaikan, itu juga jadi pikiran, tapi ya udah emang ada resikonya gitu sih. Plus juga kita semua juga yang ditinggalkan, bahasanya ditinggalkan juga pasti sangat understanding, sangat mengerti, dan it is for the best gitu loh. Ini nggak main-main, ini buat
masa depan gitu kan. Jadi kita sangat-sangat it's okay, tidak apa-apa. Terus cara coping mekanismenya gimana? Dari Coping mekanisme itu lebih kayak menyebarkan diri sendiri. Dan kayak bukan manifesting, lebih kayak ngasih apa sih namanya, kayak afirmasi positif ya, gitu ya. afirmasi positif bahwa everything will be okay. Kayak ya udah aja udah. Terus kalau misalnya masih kepikiran ya lari ke Tuhan sembahyang gitu. Jangan lupa berdoa. Dan persiapan sih yang matang biar nggak hal-hal yang buruk itu kemungkinan besar tidak terjadi gitu. Jadi kita berdoa boleh, afirmasi positif boleh, cuman ya usaha juga untuk langkah preventif supaya itu nggak terjadi. Nah terus ada nggak sih rencana dan juga harapan buat ke depan? Ini pertanyaannya sangat luas ya, kenapa saya menanyakan ini, cuman ada nggak sih kira-kira rencana, harapan, atau misalkan wah semoga ini bisa kewujud ya, regardless tentang beasiswanya atau tentang mungkin self improvement kah atau apapun itu? Apa yang bakal terjadi gitu? Harapan dan juga ini doa banget nih semoga gitu bisa terjadi dan tercapai. Lebih ke supaya bisa survive di pembinaan. Wah, kita doakan ya sebaik mungkin, pasti hasilnya bisa. Terus nanti ya biar bisa masuk di universitas dengan jurusan yang itu yang cocok buat aku ke depannya, yang pokoknya choice-nya biar benar lah gitu. Terus ya gitu-gitu aja sih untuk sekarang. Oke, masih short term dan juga mungkin lo kepikiran juga untuk selanjutnya gimana? Untuk selanjutnya maksudnya kayak gimana? Mungkin in the next 10 years. Belum ya, kayaknya kita masih bocil-bocil mini ini ya. Sekarang dulu sih kita hadapi bersama gitu. Ini pertanyaan terakhir. Gak terasa sudah cepat sekali. Kira-kira apa sih pencapaian yang menarik yang pertama nggak banyak orang tahu, mungkin yang kedua random, tapi sangat memorable, terus juga sangat berarti buat kamu? Apa ya? Mungkin kayak ini kayak kelihatan banget tidak pernah berterima kasih pada diri sendiri. Ya, kita harus berterima kasih sama diri sendiri dan aware gitu loh, oh kita udah berusaha sekuat ini ternyata. Apa ya? Lebih ke yang sampai sekarang tuh masih bisa survive di tengah banyaknya kegiatan, di tengah banyaknya burden, baik itu dari sekolah maupun di rumah, maupun lingkungan, orang-orang terdekat yang memberikan itu masih bisa survive sampai sekarang gitu. Terus yang kedua, sangat belajar sabar banget sih sekarang. Karena ini takutnya kemana-mana. Gak apa-apa, kita sebenarnya ngalor ngidul konsepnya sebetulnya. Belajar sabar banget semenjak SMA itu karena gitu sih. Gimana itu? Gimana apa? Karena ada justru ada orang terdekat yang membuat saya ya udah harus belajar sabar dari situ. Dan saya masih bisa survive, aku masih bisa survive sampai sekarang karena dia juga gitu. Jadi Oke, jadi kadang tuh kayak kalau di recap sedikit, jadi kadang tuh kan pencapaian tuh orang mikirnya lomba gitu kan, atau misalkan wah organisasi ini megang jabatan ini atau lala segala macam. Tapi sebenarnya sesederhana kita bisa survive, bisa sabar, bisa grow, itu juga udah sangat pencapaian gede dan kadang orang nggak nyadar, kadang orang nggak appreciate. Jadi dalam ya. Memang besar dampaknya. Oke. Kira-kira ada nggak sih pesan atau pesan-pesan atau tips-tips buat adik-adik yang menonton atau teman-teman yang menonton, atau kita nggak tahu nih yang menonton bisa jadi lebih tua daripada kita juga, pesan yang bisa diberikan dan juga harapan yang bisa diberikan? Apa ya pesan dan harapan? Pesannya ya kalau emang kalian mau sesuatu cobalah untuk mencapai itu, berusahalah. Selain juga berdoa karena ya Tuhan itu selalu punya rencana, tapi at the same time juga kalau misalnya itu nggak terjadi, ya udah emang hidup tuh kayak gini gitu. Jangan terlalu jahat sama diri sendiri. Oke. Sebagai orang yang ngotot harus terjadi itu saya tersentil lumayan ya. Ya percaya sama diri sendiri, percaya sama Tuhan kalau everything will be okay, semuanya itu bakal ada jalannya, dan percayalah emang nanti kalau udah waktunya pasti dapat gitu. Oke. Luar biasa pesannya, dan semoga juga pesan-pesan itu bisa benar-benar diaplikasikan di diri sendiri, terus juga kita bisa spreading itu di orang lain gitu ya. Jangan refleksi ya, refleksi sama diri sendiri, karena sering kita malah jaga tuh ke diri sendiri dulu gitu loh. Oke. Episode yang sangat dalam dan mungkin agak sedikit melo, tapi sangat-sangat
proud, kita sangat bangga juga karena lagi-lagi untuk tahun kedua ada nih salah satu insan dari Semadara yang berhasil mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Dan please kalau misalkan teman-teman di rumah pengen ada request tertentu kayak tadi kita menyebutkan term seperti PWT atau misalkan hal-hal biar sepasang gitu ya, atau hal-hal lain yang menarik nih buat dibahas, boleh komen di bawah. Terus juga kalau misalkan video ini kalian punya sanak saudara gitu yang pengen sekolah di Semadara atau yang pengen tahu mengenai isu-isu terkini Semadara, boleh di-share juga di berbagai sosial media. Dan please like video juga kalau misalkan kalian merasa bahwasanya video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tungguin terus, subscribe dan juga tunggu episode-episode selanjutnya di Pisah. Sampai jumpa.